Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini dengan rahmat dan karunia Allah kita masih diberi kesempatan menunaikan sholat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dunia kita tetap bersama ajarannya. Di akhirat kita termasuk orang yang mendapat syafaat dari beliau hendaknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu kesucian yang mungkin sudah kita peroleh dari hasil Ramadan dan harus kita pelihara adalah kesucian harta. Walaupun tidak semua orang, tapi orang-orang yang beriman, dia akan selalu berusaha untuk mendapatkan harta-harta yang halal. Jangankan yang haram, yang syubhat saja kita hindari, apalagi di bulan suci Ramadan. Walaupun ada sebagian kecil manusia mungkin karena kekurangan iman tidak peduli walaupun bulan Ramadan, berusaha harta itu halal apa haram. Contoh Bapak dan Ibu, itu jam 8 pagi, jam 9, jam 10 bulan puasa di jalan bypass itu Tulababari sate bulan puasa jam 8 pagi 9 Kak 10 ada tukang sate.
Tapi sudah rayu 2 hari lalu embus itu 2 tempat yang boleh. Jadi ia bersengaja bulan puasa saya. Oleh satis itu. Itu setiap hasil jual beli yang mempengaruhi orang beribadah puasa jadi tidak, itu dosa. Hasilnya haram. Berapa banyak? Jadi masih banyak kita cari, tidak peduli. Bulan puasa mana, yang penting dapat halal haram beko itu. Tapi bagi orang yang beriman, jangankan sumbernya. Membayar zakat itu kok dapat berlebih nah. Harus wajib zakat 1 juta dibayar kat tengah 2 juta. Itu kehati-hatian awak. Kenapa harta yang tidak dibayarkan zakatnya itu malah lebih berbahaya lagi daripada maling? Jawab kadang-kadang bulan puasa tu bersengaja. Dilunggu ambiti segala macam bayar zakat bulan puasa supaya pahalanya kadang. Kini persoalannya Bapak dan Ibu, sampai mana kita bisa bertahan dengan harta-harta halal itu setelah Ramadan? Sebab di masa Jawa bakar Jawa saja usaha peluang setan untuk menyuruh awak mengambil yang haram kok tetap ada. Itu mengkau dalam ayat itu diiringi oleh Allah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah setan. Seusaha peluang ratu haram itu tetap ada. Jadi petani ada je. Kadang-kadang malah dimulai dari persoalan-persoalan tanah. Hendak tanah awak dikecian tanah awak. Pagar ladang bagi segak 1/2 meter setahun. Ladang awak bertambah lawe, saya ladang kawan sebelah bertambah sambi. Orang tak pikir akibat yang kanya terima. Kalau di Solo kini tanah mahal. Dek mahal tanah nala diwakafkan kini nyegugat je orang ke. Tu kan mak datu ada dulu nama wakafan, deng kan tak satu. Dia nyolo ni duit le dan dia tak satu ya. Lahir sini adun le. Pilih buka. Nya wakaf tu uang kok wakaf nama tu. Wakaf tu kan baranti. Terputus. Sajak disaran ndak ada carito le manyabui sina perlu ada. Tak ada hak awak seketik. Kena wakaf. Tapi diribu yang lah. Kayak itu. Kadang-kadang bapak dan ibu ndak ada hubungannya jawab. Tahu awak berasa ndak punya awak, tapi ada peluang untuk menggugat. Maju lo ke pengadilan, untung-untung mana. Kok iyo lah mana? Kali pengambil dia kira. Ini tak punya awak. Awak jaleh mah. Tak harus, lu harus kawak aja. Tapi peluang untuk menggugat ada. Awak berpiti lo untuk menggugat. Al-Baqarah 188 ayat Allah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan jalan batal, tidak sah.
wa tudlu biha ilal hukam. Kamu bawa harta itu ke pengadilan untuk disidangkan. Litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Agar kamu dapat memakan harta orang lain dengan jalan dosa. Padahal kamu tahu bahwa sesungguhnya itu bukan hak kamu. Para banyak ini. Ngeri Pak. Termasuk pertanian yang kaitannya dengan perdagangan. Banyak juga orang melakukan menjual barang nanalun jaleh. Baputiak mangga barulah sudah adanya metong sekian ratus kilo isu anyo jual sekali. Itu jual beli haram dalam Islam. Sia menjamin putiak mangga jadi mangga. Nyemasuan bibi ikan agak 5.000 ke dalam kolam baru masuk baru biasa 3 bulan panen. Panennya biasa sekian ton hanya jual sekali. Siapa menjamin anak ikan ketek itu kaidu sampai kadang. Itu jual bali haram. Jadi banyak peluang-peluang mengasuh ada. Apalagi dalam perdagangan, walaupun perdagangan itu kecil Nabi usaha terbaik. At-tayyabul kasbut tijarah. Usaha yang paling baik itu kecil Nabi dagang. Jika kalau tidak hati-hati, peluang haratu haram di dagang sangat banyak. Dalam Islam tidak boleh mengambil untung terlalu besar. Tak boleh. Dalam Islam tidak boleh membeli barang yang sedang diagogang. Oh banyak usul. Jadi lelang-lelang di Indonesia tuh dalam dagang tuh Yahudi punya tuh. Nyagor kan sekian diki kata di naik kata naik tuh Yahudi punya. Dalam Islam taraga ada Pak. Lailun ada orang sedang barago. Oh Allah barago nyopak tapi lah baputir sendak baru masuk. Lelon ada orang sedang beragu apa beranya guanya 200 juta biarlah dia beli 210 haram membeli barang sedang diagukan. Berapa banyak orang melakukan? Karena orang kini baru belajar ekonomi syariah, dulu ekonomi Yahudi. Jadilah prinsip ekonomi dan ambona belajar sengkek di mana ekonomi itu dulu bahas supaya dapat dengan modal yang sekecil-kecilnya kita bisa mendapatkan untung yang sebesar-besarnya Yahudi itu. Kalau Islam apa? Tidak pikir untung doa antara minkum suka sama suka. Sanang orang Bali, sanang menjual. Itu dalam Islam. Jadi kalau ekonomi Yahudi termasuk Cina itu apa ini? Jangan cuba-cuba melawan secara ekonomi. Sebab ini menghalalkan segala cara. Pasaya awak jenyo galih samo. Modal galih 100.000 samo. Kalau awak jual sama-sama kat 125, mungkin dah imbang lah orang.
bisa memilih orang kemapai masuk ke kadewa, masuk ke kadenya. Picu bola pada ke jenyo bersaing jenyo. Nyo namuh rugi setahun 2 tahun sampai awak mati. Modal 100.000 nyo jual 90. Mata lo dah. Ruginya setahun 2 tahun. Nangki awak mati. Lah mati saingan naik sampai 1,5 nyo jual. Dapat katanya selainnya tinggal Cino, Yahudi. Kadang-kadang awak Islam tabawarus, nggak tak itu loh awak menggali. Haram menggali pakai sumpah kata Nabi. Ramadanya kau 1.000, ya sebenarnya kau sumpah kau enggak, haram kau enggak. Kebanyakan tanya orang mengapa sumpah lo, Pak? Kau enggak percaya apa tu alai di situ. Semua jadi Makkah. Makkahnya Madinah beda orang ngeleh. Tanyaan cerita ada kembali anti cenya itu di Makkah. Kalau Madinah enggak nyumbu-umbunya kan lah jawab tadi. Makkah ada cerita celah banyak-banyak aku. Kembali anti Indonesia wakil cek. Usia dia nah banyak cerita. Intinya menjali-jali sen. Kau barang ambo mau jual sekian, mau beli silakan. Kau nanti. Di banyak peluang. Kamu apa yang ndaknya? Oh, pergi ke kantor. Payah juga. Di kantor kau kalau ndak hati-hati. Malinte-linte piti haram kau kayak laci meja kau. Malinte-lintenya situ. Cie orangnya bukan mana tu anak masuk ke dalam kan. Ndak awak tu ngawak. Siang channel halal. Apa macam namo ini. Kini sal aponya cek biku. Nam buruk-buruk ko namo lah diparancak sedoi. Sama ada udang, namo orang lah rancak gini. Jadi karajo buru-buru rancak namo kini. Gratifikasi. Korupsi, manipulasi, pada maliang atau maliang tu na, tapi namo rancak-rancak gini. Kalau wanita-wanita jahat menjual diri prostitusi, hancak namo le. Ada nana tak kicu orang gaya di kampung. Ya pergi merantau, nak gadi ko. Apa ya dia mencari kerja, ndak dapat, dia jual diri le. 3 bulan kirim ke orang gaya itulah kadang hati. Di mana kau dapat pitih kalau kirim je kamak tadi. Oh alhamdulillah, okey alhamdulillah lo tu, alhamdulillah mak awak lah dapat kerja. Oh nanti lah kecil kamak suak kerja. Kalau tambah-tambah aja kirim, tambah-tambah aja kirim. Nyasasan dia mak kerja. Awak prostitusi mak. Mak kan dah tahu dah. Ayalah kerja anak iyo, nyolah dapat kerja. Kadang gajinya kini, kerja prostitusi. Kecil amak ke orang. Karena namo rancak menjual diri, pi namo rancak. Sehingga kini ko pada itu tidak ada orang merasa malu lah. Mengasih malu orang tak malu kini deh.
Cali ada ibu korupsi, ya rompi orange. Nyo dada na takang orang kapai umrah. Kalau ditundon masuk jeruji besi itu pada dah orang. Anak bini ndak lah merasa malu bana le do. Kenapa na orang hanya masuk pesantren? Sebenarnya masuk pesantren. Bapak kela nama pesantren. Yo kok lagi berubah di dalam beraja kamu jadilah. Bedo ndak? Itu yang berulang-ulang. Jadi kini bapak dan ibu, saya ndak ya, kata jawab. Sokok menyokok. Kurang ndak bikin dosa tu. Awak penentu. Contohnya penerimaan pegawai itu. Awak penentu. Kurang dites. Lai-lai ranking. Peserta 100, ranking 1 sampai 100. 20 lulus. Harusnya ranking 1 sampai 20. Biko di bawah 20 ada naraji mendake datang tiap sewanta pokok adalah pak. Adalah pak. Rasaki kan bagi-bagi. Kalau dapat rasaki kami kau apa dapat lah. Naik nomor 30. Itu tak campak satu diantaranya sampai nomor 20. Sebagian orang berpendapat ia menolong orang. Dan harusnya tidak lulus jadi lulus, tiap bercerita ke orang. Pak tu nolong dia cari. Pak tu menolong. Nang keceknya yo lo, ambon nolong. Benar. Benarkah dia menolong orang? Menolong orang tak itu indak bapalo. Pidoso mencampaan orang nan dalam ranking 120 kok dicampaan dewa itu dosa yang sangat luar biasa. Kecuali dalam tes. Kau cari orang saya, ambil saya. Salah tak? Kalau dites tak campak orang nan ranking rancak. Siapa ngecek menolong orang tu? Menzalimi orang. Awal itu pikiran kecewa menolong orang. Pada menzalimi. Rabi. Urang sokok menyogok pada niwu banyak ulama mengecekan hasilnya haram. Kok iyo tu haram bu? Wah di pegawai menyogok. Jadi pegawai 30 tahun. Hasil 30 tahun wah. So Nabi mengecekan ar-rashi wal murtashi wal rais finnar. Tukang sogok, penerima sogok, perantara sogok menyogok sampai tinggal di neraka. Kan karena itu kan sogok tak. Nama menerima sogok karena itu apa? Perantaranya kok ada orang yang menghubungkan mencecerian jalan karena itu tuh. Kenapa orang tak berpikir sampai ke situ? Yang paling parah, satu tetes saja darah haram mengalir dalam diri seseorang, kata Nabi, neraka yang berhak baginya. Orang kok tidak takut.
Coba yang kenapa orang tidak takut? Itu mengko Abu Bakar Siddiq dulu alun tentu haram ngenyo makan ledonyo traktir kawan. Kamu kang kaang gue, makan lah. Kawan makan. Sebelum makan tak pernah bertanya doh. Besok kan tak doang kau membawa makan. Kok tabi pengana? Tak doh tanya lah sudah makan baru bertanya. Ambo kan baru masuk Islam. Ayo pilih itu umum mah kecil Abu Bakar. Tua. Sebelum masuk Islam ambo kan tukang sihir, ahli tenung. Menerima upah sihir. Tenung. Jadi ada upah sihir kok dulu ada nyobai orang petang nyantan. Tungkok dan bawa engkau makan. Makalah sudah. Dikorek mulutnya kode Abu Bakar sampai muntah-muntah. Lain namu je keluar tadi. Sahabat tadi tanya, kok sampai teka itu mana engkau? Nan salah kan tak engkau? Ambo nan salah. Karena ambo engkau makan engkau kan tak tahu lah. Cik Abu Bakar. Ambo tahu bersombong tak bersombong. Tapi ada yang lebih dari dosa yang saya takutkan. Itu kalau ndak ambo kaluan capek, kalau terburunya menjadi darah atau daging. Kalau ndak mau keluar capek ya, nyo jadi darah, nyo jadi daging. Sekali darah ini bercampur dengan yang haram, sampai mati nyokaba campur dengan haram. Kenapa? Betapapun canggihnya teknologi, sampai kiamat manusia tidak akan bisa membuat alat yang alat itu bisa memisahkan darah halal jo haram. Nah, kemana itu? Tak ada alat ada. Kalau sekadar kumuh darah kau cuci darah sih kau lah bisa masa kiwa. Nah, untuk cuci darah kalau ginjal tak berfungsi, tapi nangka memisahkan darah halal jo haram di mana alat Kamu apa baik? Kenapa manusia tak takut? Awak hendak sengaja cameo aja. Kau ada ni menurik ya. Ndak sengaja tapi ada menurik sketek dan aram gua. Takut jawab. Iko basi ngaju tak ada rasa takut. Nah, jadi ambo yakin Bapak dan Ibu dengan ibadah Ramadan banyak hal yang sudah bisa kita sucikan, termasuk harta kita. Mencari nyawa lah hati-hati. Kemudian patut bayar zakat lah dibayar zakat, anak yatim lah dibantu, orang berbuku lah ditolong, makan sahur lah diagih. Itu kan luar biasa untuk membersihkan harta. Nah, ini tentu awak dituntut. Bagaimana 11 bulan yang akan datang, kita pastikan kita tidak akan mengambil yang bukan hak kita. Kalau selama bulan kita bisa bertahan, insya Allah setelah itu Ramadan akan datang lagi membantu kita membersihkan diri kita, membersihkan harta kita. Bapak dan Ibu, barangkali demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.